Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bunya Inji? Ya, alhamdulillah sehat Abal ya. Nah, monggo terkait dengan haid ini yang mungkin untuk mbak-mbak, ibu-ibu semuanya setiap bulan datang, tetapi kita kadang masih bingung terkait dengan mungkin warnanya, kemudian hitungannya seperti apa. Ini mungkin bisa dijelaskan Bunya, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa ba'du. Para pendengar Pas FM yang selalu kami sayangi dan semoga selalu disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang luar biasa sehingga kita pada pagi hari ini diberikan kesempatan untuk mengkaji bab haid, seputar haid ya. Jadi cocok dengan ruang kita, ruang muslimah ya tentunya. Jadi haid ini adalah merupakan satu hal yang hampir dialami oleh wanita, semua wanita, kecuali hanya tertentu wanita yang tidak mengalami haid, yaitu contohnya Sayyidah Fatimah. Jadi beliau tidak pernah meninggalkan sholat. Ini utuh sholatnya ya kalau Sayyidah Fatimah. Tapi kita para wanita ini karena mengalami haid pada umumnya maka harus memiliki ilmu tentang haid. Jadi belajar haid, tentang haid itu bagi perempuan hukumnya adalah fardu ain. Jadi fardu ain, tidak cepete-cepete ya ini. Cepete. Jadi fardu ain. Setiap wanita siapapun itu harus belajar tentang haid karena hukumnya adalah fardu ain. Sementara untuk para laki-laki hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi karena dia juga bertanggung jawab atas istrinya, ketika istrinya tidak bisa maka dia juga nanti harus belajar tentang haid ini. Oleh karena itu setiap wanita harus berusaha maksimal mungkin untuk memiliki pengetahuan yang cukup tentang haid ini. Bahkan ada yang mengatakan ketika seorang suami tidak memberikan izin kepada istrinya untuk keluar mencari ilmu tentang haid, itu dia diperbolehkan keluar. Wanita itu kan kalau keluar harus dapat izin suami ya. Nah ini kalau misalnya dia belajar tentang haid tidak mendapatkan izin keluar dari suami, ini tetap boleh keluar karena saking urgennya pengetahuan tentang haid ini. Nah oleh karena itu perlu kita pahami apa itu haid. Jadi haid kita merujuk pada kitab Kifayatul Akhyar, disebutkan bahwa yang namanya haid, pengertian haid huwa fal haidu huwa ad-damu al-khariju min farjil mar'ati ala sabilis sihhati min ghairil wiladati. Jadi haid adalah darah yang keluar dari farjinya perempuan atas jalan sehat tanpa melahirkan. Artinya tidak ada penyakit. Keluarnya ini tidak ada penyakit. Dan mungkin bisa tambah lagi pada usia haid. Karena kalaupun ada darah yang keluar dari farjinya perempuan, ya kalau belum masa haid berarti itu adalah bukan ala sabilis sihhati, pasti itu adalah penyakit karena belum usia haid. Jadi pengertian haid dari tinjauan fikih ya, kalau mungkin kita melihat dari kajian yang lain mungkin dari kedokteran ya, mungkin jadi haid itu sel-sel telur yang lemah atau meluruhnya endometrium kalau nggak salah dulu kita belajar di biologi ya.
karena akibat tidak dibuai. Jadi karena tidak dibuai sehingga kemudian meluruh. Itulah sel-sel telurnya. Itu pengertian haid. Nah, zaman dahulu orang menyikapi haid itu berbeda-beda. Orang Yahudi itu ekstrim. Jadi menganggap orang yang haid ini kayak najis gitu ya. Memegang kulitnya aja itu jijik. Karena dianggap jijik wanita yang haid itu. Jadi sangat ekstrim sekali, benar-benar dijauhi. Wanita yang haid ini diisolasi ya, mungkin kalau zaman istilahnya seperti isolasi kalau ada wanita yang haid. Itu kalau Yahudi. Kemudian orang Nasrani kebablasan. Jadi karena saking menganggap biasa, haid itu ya dianggap hal yang wajar sehingga mereka bersikap dengan orang yang haid itu seperti orang yang tidak haid. Artinya tetap berhubungan. Hubungan suami istri itu tetap ketika istrinya sedang haid. Sehingga kemudian turunlah surah Al-Baqarah ayat 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Jadi mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah kotoran. Maka jauhilah para istri. Jadi jauh di sini bukan terus diisolasi, tapi dalam arti dari melakukan hubungan intim pada waktu haid. Dan jangan kamu dekati mereka. Wala taqrabuhunna hatta yadhurun, sehingga mereka bersuci. Jadi Al-Quran benar-benar sudah mengatur kehidupan kita dari syariah kita sebagai para wanita, benar-benar diperhatikan kondisi kita, bawaan kita yang haid ini sudah diatur dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Jadi Islam ini tengah-tengah ya. Jadi ya tidak kok terus diisolasi seperti itu, tapi juga tidak kebablasan. Jadi tetap kita tetap ya muasyarah seperti biasa, akan tetapi tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Itu yang kaitannya dengan sikap pada wanita yang sedang haid. Oke, menarik sekali Mitra Pas ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi bagaimana tentang haid ini. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, kami tunggu. Anda bisa WA di 085277999101 atau teleponnya di 0295385877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM. Pagi hari ini kita masih membahas seputar haid Mitra Pas ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, masih kami tunggu. Anda bisa WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita terkait dengan haid ini. Monggo Bunyai. Jadi seperti saya matur tadi, bahwasanya tidak setiap darah yang keluar itu adalah darah haid. Maka kita juga perlu memperhatikan juga mungkin untuk para ibu-ibu terhadap putri-putrinya, karena kalau zaman sekarang itu kan beda zaman dahulu dengan zaman dahulu. Jadi kalau zaman dahulu itu sudah 15 tahun itu kadang baru haid. Jadi mungkin dari segi persiapan mental mereka lebih siap gitu ya. Tapi kalau mungkin pengaruh makanan atau yang lain, sekarang itu anak-anak baru sekitar umur 9 tahun, anak kelas 5, nah itu sudah pada haid. Maka sebagai orang tua kan harus melakukan pendampingan, kira-kira ini anak-anak kita ini paham betul atau tidak, atau kira-kira ini anaknya ini sudah benar-benar haid atau belum. Karena
haid itu kan ada usia minimumnya ya. Minimal adalah 9 tahun, atau kalau kurang dari 9 tahun bisa ada yang mengatakan memuat waktu suci dan haid. Artinya haidnya tidak maksimal, jadi minimal haid. Jadi mungkin sekitar 16 hari. 16 hari sebelum umur 9 tahun itu sudah masuk kategori haid. Jadi perlu diperhatikan. Nah, kalau sudah masuk itu kan nanti kita juga perlu melakukan pendampingan itu selama haid dan sampai sucinya. Kita pantau hari-harinya berapa, sucinya berapa, karena kan tidak setiap tadi keluar darah terus dianggap haid, terus kan ada masa-masanya. Wa aqallul haidhi yaumun wa lailatun wa ghalibuhu sittun aw sab'un wa aktsaruhu 15 yauman. Jadi aqallul haid yaumun wa lailatun lil istiqra wa huwa littatabu'. Jadi minimal haid itu adalah 1 hari 1 malam, jadi semalam atau 24 jam, yang mana ini terus menerus. Terus menerus itu bukan berarti terus keluar terus itu kan nggak gitu ya. Jadi selama dicek kok masih basah, masih menunjukkan adanya darah, berarti di situ dianggap masih keluar. Jadi artinya tidak harus keluar sampai luar gitu ya. Kalau misal keluar terus 24 jam nanti kehabisan darah, malah berbahaya itu. Jadi keluarnya itu ya dicek itu masih ada basahnya, pakai kapas kita tutulkan gitu ya. Itu kok masih basah, berarti itu dianggap masih keluar, karena haid itu kan dari segi bahasa itu kan mengalir, sailan tadi, mengalir. Nah, kalau selama 24 jam dicek kok itu masih ada basahnya, kemudian di jam ke-25 misalnya sudah nggak ada apa-apa, sudah bersih, benar-benar bersih, berarti dia udhurnya atau haidnya cuma 1 hari 1 malam. Kemudian mayoritas ya, umumnya ghalibu sab'un situn au sab'un. Jadi umumnya adalah 6 hari atau 7 hari. Jadi yang 1 hari 1 malam ini adalah berdasarkan hasil istiqro'nya Imam Syafi'i. Jadi berdasarkan penelitian. Jadi zaman dahulu juga sudah ada penelitian yang seperti itu, penelitian lapangan ya, itu berarti Imam Syafi'i menanyakan para wanita-wanita itu berapa, mungkin apa caranya, bagaimana. Itu berdasarkan istiqro'nya Imam Syafi'i yang aqallul haid yaumun wa lailatun. Kalau ghalibuhu itu karena ghalibuhu sab'un situn 6 atau 7 hari ya, ini umumnya. Jadi umumnya ini kadang orang kan mengatakan 6 dino 7 dino terus sampai di situ toh, enggak. Jadi itu adalah umumnya. Mayoritas perempuan itu haidnya adalah 6 atau 7 hari berdasarkan hadis dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Hamnah binti Jahas tahayyadina 6 ayamin aw sab'atan fi ilmillahi ta'ala thumma ghtasili. Jadi kamu perempuan haid selama 6 atau 7 hari dengan ilmu Allah, kemudian mandilah, kemudian bersucilah. Jadi umumnya mayoritas orang haid itu adalah 6 atau 7 hari. Kemudian maksimal, nah ini perlu diperhatikan juga, maksimal haid wa aktsaruhu 15 yauman. Maksimal adalah 15 hari bilaya lihinna. 15 hari, 15 malam. Ini juga lil istiqra, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Dan juga berdasarkan yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu an. Di 15 hari ini tidak kok terus tadi enggak. Jadi misalnya begini, 5 hari haid, kemudian misalnya ini 3 hari ya, ini tanggal 1, 2, 3 haid, kemudian 2 hari
kan suci. Jadi cara penentuan suci kan dilihat pakai kapas bersih. Dia mandi. Kemudian 3 hari keluar lagi. Sudah 3 hari itu sudah suci, keluar lagi. Terus sampai hari ke-10 misalnya. Terus dia suci lagi 2 hari. Terus keluar lagi 3 hari sampai bersih. Lah itu juga sudah termasuk 15 hari. Jadi kosong-kosongnya tadi ya, yang dia kosong, yang dia suci di dalam siklus 15 hari ini semuanya dihitung haid. Meskipun ketika suci dia sudah sholat ya, atau misalnya pada bulan Ramadan dia sudah puasa, maka yang dia masuk kategori dalam siklus 15 hari ini puasanya tidak sah, Harus mengganti. Jadi dia meskipun tadi ya sudah puasa beberapa hari itu nggak sah itu. Jadi dia nanti qodoknya harus 15 hari. Kalau misalnya sudah 15 hari kok masih keluar lagi, berarti itu bukan darah haid. Kadang kan ada anak nggak pernah sholat, ditanya sudah hari ke-16 kok masih belum sholat, loh uzur saya masih haid. Itu berarti belum cukup ilmunya. Artinya dia harus diberi pemahaman bahwa maksimal haid itu adalah 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari kok masih keluar lagi, maka itu darahnya adalah darah istihadah, karena dia sudah melampaui batas maksimal haid. Jadi maksimal adalah 15 hari 15 malam berdasarkan hasil istiqro'nya Imam Syafi'i. Oke, menarik sekali Mitra Pasi ya. Nah, ini perlu diwaspadai juga untuk mbak-mbaknya juga ibu-ibunya. Maksimal haid itu adalah 15 hari. Jadi kalau misalkan lebih itu berarti sudah istihadah. Untuk Anda yang ingin bertanya, yang ingin bergabung, Anda bisa WA di 085 277 999 101, teleponnya di 0295 385 877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Sudah ada yang bergabung yang komentar di live fanpage kami, Bu Nyai. Ada Pak M. Tova, Assalamualaikum. Dedek Perso, pada waktu istri haid ini apakah boleh kita menyentuh bagian tubuhnya, Bu Nyai? Tadi saya sudah matur bahwa untuk Islam yaitu tengah-tengah antara Yahudi dan Nasrani. Jadi untuk Islam, fa'tazilun nisa fil mahid, jauhilah wanita istri-istrimu ketika sedang haid. Ini termasuk hal yang diharamkan bagi perempuan adalah wal wat'u wal istimta'u fima baina surrati warukbati. Jadi termasuk yang diharamkan adalah hubungan suami istri dan istimta, ya, mencari kenikmatan di antara pusar dan lutut. Jadi hal ini sama juga pernah ditanyakan oleh salah seorang sahabat, an Abdillah wa qala Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat itu sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma yahillu li min imraati wa hiya haidun. Jadi apa yang dihalalkan bagiku atas istriku ketika dia sedang haid. Ini pertanyaannya sama dengan yang ditanyakan oleh Pak Ofang ya. Faqala, kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, laka ma fawqal izari, rawahu Abu Dawud. Jadi bagimu apa yang ada di atas sarung. Jadi berarti
silakan istimta tapi di atas pakaian gitu. Maksudnya ya Pak tetap ada pakaiannya gitu. Jadi yang fi ma baina surah wa rukbah, antara pusar dan lutut itu ditutup dengan Pakaian. ya itu fi ma fauqal izar laka ma fauqal izar. Jadi ini sama juga dengan hadisnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru ihdana idza kanat haidan an tazira wa yubashiruha fawqal izari. Jadi ketika ini Sayyidah Aisyah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada salah satu di antara kami apabila sedang haid untuk bersarung, ya tadi untuk memakai pakaian ya, dan beliau wayubashiruha fawqal izari, beliau menyentuh yang di atas sarung, di atas pakaian. Jadi mungkin begitu bisa disimpulkan ya Pak Tova ya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Tova yang sudah bergabung. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita terkait dengan haid ini. Monggo. Oke. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwasanya maksimal haid adalah 15 hari, sehingga untuk minimal sucinya ya, kalau suci itu minimal adalah 15 hari. Sama. Jadi kalau misalnya ada yang uzur 5 hari misalnya ya, 5 hari suci, kemudian setelah itu di hari ke-14 misalnya, kok dia mengeluarkan darah, maka itu bukan darah haid tapi darah istihadah, karena masih kurang dari masa minimal suci. Oke. Tadi baru nanti ketika tadi sudah 15 harinya itu dihitung 5 hari itu bukan masuk hari ke-15 tapi sudah 15 hari itu sudah dihitung harinya juga. Tanggal 5 misalnya tanggal dia uzur tanggal 1 subuh misalnya ya. Tanggal 1 subuh 1 2 3 4 5 sampai intinya itu 15 hari sampai ke waktu itu dia pas uzurnya itu jam berapa. Maka dari itu di sini ada, kalau dari CP3M itu ada dairy haid. Jadi di situ runutkan gitu. Dari kapan? Oh, sekarang juga ada aplikasi-aplikasi Ya, itu kalender jadi, seperti itu. kalender haidnya itu. Jadi dia haidnya itu jam berapa? Nanti maka dihitung pas waktunya itu. Jadi jamnya itu tidak, misalnya dia uzurnya kok subuh, maka yang misalnya malamnya yang isyaknya itu kok dia sudah anggap dianggap suci, itu belum ini loh Mas, waktunya itu harus sesuai gitu. Jadi pas hitungan waktu saat dia uzurnya. Kemudian pas sucinya juga begitu. Nanti ngitungnya berapa harinya itu harus dipastikan, diteliti. Oleh karena itu tadi ya pakai tidak itu hanya cuma misalnya ada aplikasi, ada dairy-nya itu. Kemudian kekuatan darahnya juga dicek. Karena darah itu kan ya ada yang lemah, ada yang kuat ya. Kalau yang kuat itu kuat rasanya gimana gitu ya, kuat itu warnanya istilahnya darah kuat ya. Kuat itu kan yang warnanya kehitam, merah kehitam-hitaman. Kemudian juga baunya beda tentunya. Yang sudah pernah merasakan istihadah ya itu tentunya sudah bisa mengidentifikasi mana yang darah haid dan istihadah, mana yang qawi, mana yang dhaif ya. Jadi diklasifikasikan ini darahnya bagaimana, itu juga mesti diteliti seperti itu untuk para putri-putri, para ibu-ibu yang masih produktif masih. Iya, nah ini menarik sekali karena memang warnanya berbeda dari mulai pertama haid, kemudian nanti juga
setelahnya sampai beberapa hari ini juga nanti beda-beda Iya, seperti itu. ada yang kuning ya, Iya. kuning ya, yang terakhir harus benar-benar bersih gitu. Jadi Nah, ini memang harus diperhatikan juga ini ya, punya Ince, apalagi ketika hitungannya juga untuk yang kalau misalkan jadwal headnya ini teratur mungkin masih gampang untuk menghitungnya. Tetapi kalau memang tanggalnya beda-beda, kadang ada yang maju, ada yang mundur, ini juga bagaimana cara menghitungnya ini ya, juga. intinya kalau kalau jadwalnya ya tadi kita ambilnya adalah ambil maksimal head dan minimal suci. Nah, itu untuk lebih apa ya? Lebih kita biar tidak mutahayyirah, tidak termasuk orang yang bingung, yang tidak apa ya, tidak sudah tidak tahu ini darah apa, itu malah malah repot lagi nanti pensikapannya, nanti mungkin di bab belakang itu mungkin dibahas bagaimana nanti dia harus membayar puasanya itu yang repot itu untuk mutahayyirah. Jadi praktisnya itu kita ambil minimal suci dan maksimal haid. Jadi maksimal haid 15 hari, minimal suci juga 15 hari. Jadi bukan berdasarkan kalender apa ini ya, ini kok 29 hari sebulan, hitungannya bukan satu bulannya ya, tapi hitungannya hari. Minimal haid minimal suci 15 hari, maksimal haid 15 hari, itu hitungannya seperti itu. Oke, nah itu dia Mitra Pas ya. Jadi harus dihitung benar-benar kapan headnya, kemudian waktunya headnya, Ya. berapa harinya, kemudian berapa hari sucinya juga Mitra Pas ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya juga masih kami tunggu. Anda bisa WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas
Muslimah. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati. Dan Mitra Pas, kita masih di program spesial Ruang Muslimah, kerjasama Radio Pas FM Pati dengan JP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Mubalighah. Dan pagi hari ini kita masih membahas seputar haid Mitra Pas ya. Untuk yang ingin bertanya, yang ingin bergabung, kami masih tunggu. Anda bisa WA di 085 277 999 101, teleponnya di 0295 385 877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Sudah ada yang bergabung, yang bertanya pagi hari ini. Ada Ibu Nurul di Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar kalau wanita yang haid ini tidak boleh potong kuku dan juga keramas? Lalu bagaimana hukumnya, Bu Nyai? Monggo. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat di perkara-perkara yang diharamkan pada saat haid ini memang tidak ada, tidak ada yang namanya potong kuku atau potong rambut, tapi ini kaitannya dengan anggota tubuh kita yang harus kita sucikan. Artinya begini, anggota tubuh kita ini kalau kita sedang haid, ini kan termasuk istilahnya apa ya? Kita sedang hadas besar gitu kan ya, kita sedang hadas besar. Nah, anggota tubuh kita ini kan besok harus kita sucikan ketika saatnya bersuci. Nah, yang sudah terpotong itu kan berarti dia tidak termasuk yang disucikan. Nah, karena dia tidak disucikan, nanti ada yang mengatakan besok di hari akhir datang dalam keadaan junub, ada yang mengatakan seperti itu. Jadi untuk lebih amannya tidak. Tapi ya kita, bagaimana kalau kita sedang nifas misalnya, itu kan yang lama, masa kukunya panjang-panjang atau misalnya sisiran kan rambutnya, kalau enggak sisiran rontok, yaitu ya, maka dari itu ada sebagian yang mengatakan terus ikut disucikan. Sebetulnya nggak usah apa-apa. Berarti tidak masalah ketika haid ini kemudian potong rambut dan juga keramas ya. Soalnya seminggu nggak keramas itu juga kadang-kadang gatal ya. Ya, kita lihat dari tinjau kesehatan juga gitu. Jadi dari hal tersebut mungkin karena ada dawuh seperti itu. Jadi orang yang hati-hati kemudian ketika haid dikumpulkan rambutnya juga. Nah, itu sebetulnya tidak usah. Karena tadi kan sudah lepas, karena sudah lepas. Nah, maka ya tadi yang ada mengatakan besok pada hari akhir datang dalam keadaan junub seperti itu. Tapi kalau dilihat dari hal-hal yang diharamkan pada saat haid, itu kan tidak ada yang namanya potong kuku atau rambut. Nah, ini kaitannya nanti kalau ihram, kalau yang itu ya. Jadi yang termasuk pelanggaran itu kalau potong kuku atau potong rambut itu kalau saat ihram lah, itu dia termasuk muharramatul ihram, dan kalau misalnya dilanggar ya membayar fidyah seperti itu. Ya. Oke, itu tadi Bu Nurul yang ada di Bu Pati. Nurul ya. Jadi tidak masalah untuk potong kuku dan juga keramas, apalagi kalau nifas yang biasanya sekitar 40 hari ya. 40 hari ya. Bayangkan itu ya. Panjang sekali ya. Iya itu tadi ya Bu Nurul, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk Anda yang ingin bergabung juga, yang ingin bertanya juga masih kami tunggu ya. Nah, ini tadi kita sudah membahas terkait mungkin bagaimana untuk darahnya sendiri ini, Bu Nyai, darah haid itu mungkin bisa dijelaskan juga seperti apa, mungkin agar sedikit lebih tahu untuk Mitra Pas semuanya. Monggo. Jadi tadi kita sudah menyinggung ya tentang darah haid itu warna-warnanya, ya, warnanya itu ada yang kehitaman, ada yang merah, kemudian merah muda, ada
kuning, ada kelabu. Tapi kelabu itu kok agak nggak anu ya, nggak pernah ketemu gitu. Tapi di penjelasan memang ada yang dawuh seperti itu, warnanya termasuk ada yang warna kelabu. Dan untuk kekuatannya tadi ada yang darah kuat, ada yang darah lemah. Yang darah kuat tadi warnanya kehitaman, kemudian baunya menyengat. Kalau yang darah lemah itu warnanya tidak kehitaman, jadi lebih terang, warnanya itu keterang, dan baunya tidak menyengat seperti darah yang kuat. Oke, itu tadi bisa dicek untuk darahnya tadi. Darah istihadah juga beda lagi bunyi Inje. Makanya harus teliti untuk hal ini kita para perempuan ya. Nah itu dia. Nah ini sudah ada yang gabung lagi di luar tema ini Bu Nyai. Ada Putra Pasiget yang bertanya, ini terkait dengan dua hal yang berbeda antara suudzon dengan salim dengan wanita yang bukan muhrim. Ini dosanya besar mana? Terima kasih ya, ini ya tidak ada kaitannya dengan haid, tapi ya kita kaji juga. Jadi memang kita ini harus selalu positive thinking, tidak boleh negative thinking. Jadi Al-Quran telah menjelaskan, sudah bahkan secara tegas dilarang untuk suudzon. Ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu. Jadi ijtanibu, jauhilah kalian, katsiran minadh-dhann, banyak berburuk sangka. Jadi jangan sampai kita ini suka suudzon. Inna ba'dadh-dhanni, sebagian saja. Jadi kita sedikit suudzon sidik, punya pikiran yang negatif sedikit aja, itu itsmun, itu sudah merupakan satu dosa. Jadi Bapak sudah paham bahwasanya kita suudzon itu dosa. Makanya kita jadi pikirannya itu harus positif terus ya. Jangan suka negatif. Memandang segala sesuatu itu harus dari sisi positifnya ya. Jadi kita biasakan untuk positive thinking. Jadi, karena tadi sedikit itu dosa. Kemudian yang kaitannya dengan salaman. Jadi dalam hal ini salaman tentunya adalah memegang kulit, ya. Mubasyarah, kulit makboan dengan yang lain jenis. Padahal yang melihat aja kita nggak boleh ya kan, melihat an-nadhru ya ilal ajnabi, kepada ajnabiyah. Jadi laki-laki, nadhru rajuli ilal ajnabiyati, itu juga ada ketentuan-ketentuannya. Perempuan boleh dilihat oleh wanita, atau laki-laki boleh melihat perempuan, itu juga ada ketentuannya. Kalau hanya sekedar melihat tanpa ada alasan, tanpa ada syarak ya, ketentuan syarak, itu juga sudah tidak boleh. Jadi apalagi tadi berpegangan tangan, salaman. Nah ini bahkan nanti lebih beratnya lagi bisa sampai ke ini ayat wala taqrabuz zina. Jadi jangan mendekatkan kepada zina, karena dari salaman, kenalan kan itu kan bisa jadi awal lah, langkah awal untuk menuju ke zina, sehingga itu juga termasuk larangan yang besar. Jadi kalau misalnya sama-sama ditimbang ya, karena ada masing-masing ada dasarnya, yaitu berat semua, atau ya kita tidak bisa menentukan ini lebih dosanya besar, ini kita wallahu a'lam ya. Yang jelas masing-masing itu ada dasarnya, masing-masing ada larangannya, ada nasnya, yang kita dilarang untuk mendekatkan hal-hal yang seperti tadi, yang salaman itu bisa mengarahkan ke zina. Kemudian yang suudzon itu jelas ya, sebagian saja itu sudah dosa, itu sudah ada nasnya, ngaten ya Pak ya. Jadi yang perlu kita sikapi adalah bagaimana kita bisa menjaga diri kita. Jadi bagaimana kita supaya terbiasa untuk husnudzon, jadi mengedepankan positive thinking, dan juga bagaimana kita bisa menjaga hubungan dengan lawan jenis, dengan ajnabi, Bapak dengan perempuan ajnabiyah, itu bagaimana kita bisa menjaga hubungan dengan baik ya, tanpa
melanggar syariat Islam. Iya, itu tadi putra pesegit yang sudah gabung memang dua hal yang berbeda, tidak bisa ditimbang ini Bu Yaya. Oke, Bu Yaya, waktu kita terbatas ini mungkin bisa memberikan kesimpulan untuk tema kita di pagi hari ini, monggo. Terima kasih. Jadi ini khususnya kepada para muslimah, jadi kita harus benar-benar belajar tentang haid ini karena hal ini adalah merupakan hal yang sangat urgent yang kaitannya dengan ibadah, karena bisa jadi ibadah kita ini tidak diterima karena tidak ngertinya kita, karena kekurangan keilmuan kita tentang hal tersebut, sehingga bisa jadi ibadah kita tidak diterima. Oleh karena itu saya mohon semuanya untuk benar-benar mengkaji tentang haid ini dengan tidak mengelerwake, tidak menyepelekan, dan semuanya juga kepada bapak-bapak juga tetap harus belajar tentang haid ini karena mempunyai tanggungan, yaitu istri dan anak perempuannya, supaya semuanya diberikan keterangan, kebenaran, sehingga semuanya benar-benar berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama-sama sehidup semati seakhirat sampai bersama-sama sekeluarga di surga. Amin. Terima kasih Bu Nyai untuk waktu dan juga materi yang luar biasa di pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.